Semuanya, kembali lagi dengan aku Hanif Valencia Wilois yang kali ini akan membahas mengenai peran-peran lembaga anti korupsi. Selamat menyaksikan. Upaya pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan di Indonesia hingga kini yaitu melalui pembentukan lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Kira-kira lembaga apa saja yaitu? Yuk kita lihat. Yang pertama ada Badan Pengawas Kerja Aparatur Negara. Anggota Bapekan dilantik di Istana Negara sejalan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959. Badan ini diberi mandat untuk mengawasi, meneliti, dan mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai kegiatan aparatur negara tanpa kecuali badan-badan usaha, yayasan, perusahaan, atau lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki negara. Bapekan juga berwenang dalam menerima dan menyelesaikan pengaduan terhadap aparatur negara yang dianggap melanggar aturan, khususnya korupsi. Presiden membawahi langsung Bapekan sehingga laporan pertanggungjawaban ditujukan kepada Presiden tanpa singgah di meja lembaga lainnya. Bapekan dibubarkan pada tahun 1962 melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1926 yang berisi pemberhentian dengan hormat segenap pimpinan Bapekan. Disusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 tentang pembubaran Bapekan dengan dasar penerbitannya adalah Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tentang pemecahan Kabinet Kerja sehingga keberadaan Bapekan tidak dibutuhkan lagi. Yang kedua ada Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia sehingga pemerintah berupaya menumpasnya melalui pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani di awal tahun 60-an. Kebijakan ekstrem saat itu diterapkan ketika seluruh pejabat negara diwajibkan mengisi daftar kekayaan pejabat negara atau DKPN, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perlawanan dari para pejabat. Mereka yang menolak aturan itu beralasan hanya mau menyerahkannya kepada presiden. Dinamika politik saat itu justru mengarah pada kekacauan hingga memaksa PARAN bubar dan mengembalikan mandatnya kepada Kabinet Juanda. Dari pembubaran PARAN, masyarakat saat itu bisa menilai bahwa komitmen negara, khususnya para pejabat, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara ini masih sangat rendah. Selanjutnya ada Lembaga Operasi Budi. Pemerintah Orde Lama kemudian menelurkan kebijakan baru yang dikemas dalam Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Jenderal A.H. Nasution yang ditunjuk sebagai Ketua Badan Anti Korupsi hasil dari Kepres tersebut melakukan tugas dengan sandi Operasi Budi. Sasaran utamanya adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi, misalnya Pertamina. Kepres ini ternyata tidak efektif dalam pelaksanaannya karena faktor politik dan kedekatan dengan presiden. Sekalipun kebijakan ini ditopang oleh Kepres, nyatanya pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi tersebut gagal hingga selesainya Orde Lama. Berikutnya yaitu Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Kebijakan berupa pembentukan TPK yang terdiri atas Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI keluarkan sebagai aplikasi dari pidato Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1967. Beliau ketika itu menyatakan akan menghabisi korupsi hingga ke akar-akarnya. Seperti dugaan banyak kalangan, TPK gagal dalam memberantas korupsi karena dinilai tidak memiliki keberanian untuk mengusut korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia. Akibatnya, muncul demonstrasi berskala besar pada tahun 1970 oleh mahasiswa. Mereka meminta Presiden Soeharto memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi, terutama di lingkungan BUMN seperti Pertamina dan Bulog, serta Departemen Kehutanan. Berikutnya yaitu ada lembaga Komisi 4. Menanggapi protes mahasiswa dalam demonstrasi besar tersebut, Presiden Soeharto membubarkan TPK dan membentuk Komisi 4 dengan mantan Perdana Menteri Wilopo sebagai ketua serta Prof. Johannes I. J. Kasimo dan A.
Cokroaminoto sebagai anggota. Komisi 4 ditugaskan untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, Pertamina, dan sebagainya. Komisi 4 menemukan beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh Pertamina. Di antara kelalaian Pertamina yang utama adalah kelemahannya dalam mengadakan kontrol anggaran. Salah satu pencapaian besar dari Komisi 4 adalah kasus Pertamina ini. Namun, hal ini tidak terlalu mendapat respon dari pemerintah. Hingga akhirnya, sang tersangka kasus korupsi tidak pernah dinyatakan telah melakukan tindak korupsi dan kasusnya hanya ditutup sebagai kesalahan manajerial. Riwayat Komisi 4 pun berakhir menggenaskan. Setelah itu ada lembaga operasi tertib atau OPSTIP. Pemerintah kemudian membentuk OPSTIP dengan pimpinannya Laksamana Sudomo berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 1977. Lagi-lagi, persoalan yang sama dialami oleh lembaga ini. Korupsi yang terjadi di masa itu merupakan bentuk korupsi yang terstruktur. Para pelaku KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki kedekatan dengan pemerintah. Peraturan perundang-undangan pun lahir dengan tujuan awal ingin melindungi tindakan koruptor agar terbebas dari hukum pidana. Pola ini terlihat jelas melalui pendekatan ekonomi politik korupsi. Karena sikap pemerintah yang seperti ini, para pengamat asing menjuluki Indonesia sebagai negara kleptokratik atau negara para maling. Selanjutnya ada lembaga Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membentuk TGPTPK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 sebagai lembaga sementara hingga terbentuknya lembaga independen khusus penanganan dan pencegahan korupsi. Tim ini beranggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat serta berkedudukan di bawah Jaksa Agung. Ketuanya saat itu adalah Hakim Agung Andi Andojo. TGPTPK dibubarkan pada 2001 ketika gugatan judicial review atas 3 hakim agung yang pernah diperiksa TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung lewat putusan nomor 03P bagian HUM tahun 2000. Alasan pembubarannya adalah keberadaan dan struktur lembaga tersebut tidak lazim sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada akhirnya, terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. Berkembang dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. KPK, lembaga independen, bertugas memberantas korupsi dengan berpedoman pada kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Awalnya, kewenangan KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, Perpres nomor 54 tahun 2018 memperluasnya menjadi koordinasi dan supervisi terhadap penanganan kasus korupsi oleh Polri dan Kejaksaan Agung. Kerjasama dengan berbagai lembaga negara seperti Polri, Kejaksaan Agung, BPK, dan lainnya sangat penting untuk memberantas korupsi secara efektif. Namun, faktor kemiskinan dan kurangnya pendidikan anti korupsi sejak dini masih menjadi tantangan besar. Sekian penjelasan dari aku mengenai peran-peran lembaga anti korupsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-videoku berikutnya. Bye-bye!